Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih beberapa prinsip manajemen dari buku keren The Rules of Management karya Richard Templer. Fokusnya kali ini di bagian tentang ngelola tim Anda. Anda kan yang share sumber ini katanya sih isinya panduan praktis gitu ya buat manajer biar sukses. Jadi misi kita sekarang ya nyari intisari paling oke dari aturan-aturan ini. Terutama soal gimana sih cara paham dan ngebina tim biar efektif. Bukan cuma ringkasan biasa, tapi yang benar-benar bisa Anda pakai gitu. Yuk kita bedah bareng. Tepat, ini emang bukan teori kaku yang, textbook banget gitu. Sumber ini fokusnya ke aturan-aturan tak tertulis, yang seringnya kita anggap, udah jelas lah. Tapi prakteknya, belum tentu konsisten. Jadi ini soal seni sekaligus ilmunya manajemen sehari-hari. Realistis lah pokoknya. Fondasi awalnya nih, kalau dari aturan 2 di buku ini, penting banget buat bener-bener ngerti apa sih tim itu. Bukan sekedar orang ngumpul ya. Tandanya katanya jelas, kalau udah lebih sering dengar kata kita atau kami daripada saya. Apalagi pas lagi susah. Tapi maksudnya kita di sini tuh gimana ya dalam konteks manajemen? Ada makna lebih dalamnya nggak? Nah, ya, yang menarik tuh bukan cuma soal ganti katanya aja sih. Intinya itu ada pergeseran fokus. Anda sebagai manajer tuh nggak lagi cuma mengurusin orang satu-satu, tapi lebih ke ngelola proses dan strateginya. Tim itu jadi kayak kendaraannya gitu buat capai tujuan. Jadi kita itu nunjukin tanggung jawab bareng. Ke tujuan, ke cara kerja, bukan cuma tugas per orang. Jadi kayak satu sistem gitu, timnya. Wah, menarik ya. Jadi tim itu sistem. Oke. Nah, kalau kita udah paham tim itu satu kesatuan sistem, terus gimana bangunnya? Di aturan 16, sumber ini ngasih saran yang lumayan berani nih. Rekrut bakat mentah. Jadi, jangan terlalu lihat pengalaman, tapi cari potensi kecerdasan, energi aslinya. Kedengarannya bagus sih, tapi praktis nggak sih ini? Justru ini strategis banget sebenarnya. Poin kuncinya gini, bakat asli itu bakal nemu jalannya sendiri kok. Mau ada Anda atau enggak. Nah, kemampuan Anda buat ngenalin terus moles potensi mentah ini, itu yang justru nunjukin kualitas Anda sebagai manajer. Kalau kinerja tim Anda bagus, bahkan kalau anggotanya ada yang lebih pinter dari Anda, itu bukan ancaman, malah bukti Anda pemimpin yang efektif kan? Investasi jangka panjang ini. Ngomongin investasi ke orang nih, aturan 12 nyaranin sesuatu yang mungkin bikin beberapa manajer agak deg-degan ya. Biarkan mereka membuat kesalahan. Kutipannya juga kuat banget. Biarkan saya melakukannya dan saya akan ingat selamanya. Tapi kan kalau dibiarin salah, risikonya tinggi dong. Gimana tuh? Ya, risiko pasti ada. Tapi, wawasan di balik aturan ini tuh soal tujuan kesalahannya itu sendiri. Ini bukan soal lalai atau ceroboh ya, tapi soal belajar. Tugas manajer, menurut sumber ini, jadi geser. Bukan lagi mencegah semua salah, tapi lebih ke menciptakan lingkungan yang aman buat salah yang terkontrol gitu. Terus siap proses belajar dari situ. Siap bersihin tumpahan tanpa nyalahin, malah muji usahanya. Ini kan bikin mereka mandiri dan berani coba hal baru. Suka sih sama pergeseran fokusnya. Bikin lingkungan aman. Nah, terus soal bangun semangat tim nih. Aturan 20 nyaranin buat merayakan. Bahkan hal kecil kayak traktir kopi atau makan siang bareng. Kedengarannya asik sih, tapi ada dampak strategisnya nggak sih? Dampaknya tuh lebih dalam dari sekedar hahaha aja. Yang paling menonjol dari aturan ini, ya idenya buat ngerayain upaya, bukan cuma hasil akhirnya. Sumber ini bahkan nanya loh, kenapa saya nggak boleh kasih penghargaan ke mereka? Cuma karena kita gagal bukan berarti kita nggak berusaha keras kan? Nah, ini ngebangun budaya yang ngehargain proses, kegigihan, dan belajar dari gagal sekalipun, biar motivasinya awet gitu. Wah, menghargai upaya ya, bukan cuma hasil, penting banget itu. Oke, terakhir nih, ada satu aturan praktis banget, aturan 37, latih mereka membawa solusi bukan masalah. Jadi kalau ada yang ngeluh, langsung tanya aja, oke, kamu mau saya ngapain? Atau menurut kamu solusinya gimana? Ini gimana ngubah dinamika timnya? Ini secara mendasar mengubah peran anggota tim. Dari yang tadinya cuma lapor masalah, jadi pemecah masalah. Intinya itu melatih mereka mikir kritis dan proaktif. Dengan konsisten nanya solusinya apa,
Anda dorong mereka buat analisa situasi, terus ambil tanggung jawab. Contoh manajer yang minta solusi dulu baru nebak masalahnya itu cerdas banget sih. Maksa timnya mikir out of the box kan? Oke, jadi kalau ditarik benang merahnya nih, dari aturan-aturan tadi, pertama, paham tim itu sebagai kita dengan tujuan bareng itu penting banget. Terus, ngembanginnya fokus ke potensi. Mengembanginnya dengan bikin ruang aman buat belajar dari salah, motivasinya dengan ngerayain upaya dan kemajuan, terus yaitu berdayain mereka biar fokus ke solusi. Gitu ya. Persis. Ujung-ujungnya kan soal pemberdayaan, kepercayaan, sama fokus ke pertumbuhan bareng. Bukan lagi cuma ngawasin, tapi lebih ke memfasilitasi. Biar tim bisa keluarin potensi terbaiknya bareng-bareng. Kayak bikin ekosistem mini gitulah, tempat orang bisa berkembang. Nah, sebagai penutup nih dari diskusi kita soal sumber ini, ada satu pemikiran lagi yang mungkin menarik buat Anda renungkan lebih lanjut. Coba deh Anda pikirin ini. Gimana kalau Anda secara sadar geser identitas Anda sebagai manajer? Dari yang tugas utamanya ngatur orang, jadi orang yang memfasilitasi orang dan ngelola proses. Kira-kira prioritas harian Anda, cara Anda ngomong, atau bahkan ukuran sukses Anda, apa aja ya yang bakal berubah kalau Anda benar-benar pakai perspektif ini?